Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fitri Handayani. Yang kedua ada Enti Yulianti. Yang ketiga ada Fitria Amelia. Dan yang terakhir ada Cynthia Dewi. Materi yang kami akan jelaskan adalah manajemen dan kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi sebelumnya, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Persamaan antara manajemen dan kepemimpinan adalah kedudukannya yang sama, yaitu dalam ruang lingkup organisasi. Sedangkan perbedaannya yaitu manajemen adalah seni, ilmu, dan prosesnya, manajer adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah jiwa atau sifatnya. Kepemimpinan ini sendiri terjadi setiap saat dan dimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi tertentu. Manajemen terjadi bila mana pengertian kepemimpinan dibatasi oleh tata krama birokrasi atau dikaitkan terjadinya dalam suatu organisasi. Hal ini dinamakan dengan manajemen. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Enti Yulianti. Pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dengan sesuai kemampuannya. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dan otoritas menurut standar pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Ketiga, manajer menyeimbangkan persaingan tujuan dan menetapkan prioritas. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah penengah. Yang keenam, manajer adalah politikus. Yang ketujuh, manajer adalah diplomat, bertindak sebagai wakil resmi dari unit kerja atau rapat-rapat organisasi. Yang terakhir adalah manajer adalah lambang. Maksudnya manajer itu melambangkan kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi, baik di hadapan para anggota organisasinya sendiri maupun di hadapan para pengamat luar. Penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Dewi. Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama dengan orang-orang dan organisasi lainnya. Proses manajemen dibagi atas menjadi 4 proses, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategis terbaik untuk mewujudkan pencapaian target dan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses bagaimana menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang ketiga ada pengarah. Pengarah adalah proses implementasi dan motivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan targetnya yang diharapkan, sekalipun terjadi berbagai perubahan dalam lingkungan di dunia bisnis yang dihadapi. Penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh Fitria Amelia. Perkenalkan, nama saya Fitria Amelia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpinan. Teman-teman pasti tahu, apa sih arti sebuah pemimpin itu? Pemimpin itu seseorang yang mempunyai bakat, yang punya kemampuan untuk mengajak para anggotanya agar bisa mencapai suatu tujuan. Untuk lebih lengkapnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi, setingkat, ataupun lebih rendah daripadanya, dalam berpikir dan bertindak, agar perilaku yang semula, yang tadinya mungkin individualistik dan egosentrik, berubah menjadi perilaku yang lebih organisasional. Kepemimpinan itu adalah terdapat dalam diri sebuah pemimpin suatu organisasi. Manajemen, dan kepemimpinan sangat erat hubungannya. Apabila ketiganya berjalan dengan baik dan lancar, pasti tujuan yang terdapat pada organisasi itu akan tercapai dengan mudah dan cepat. Yang membedakannya adalah kepemimpinan dapat dilakukan setiap orang dan tidak terbatas berlakunya, baik itu di kantor ataupun organisasi lainnya. Tidak dibatasi aturan
atau tata krama birokrasi. Tentunya, sifat yang harus dimiliki para pemimpin adalah pekerja keras, dapat bertanggung jawab, adil, amanah, dan dapat mengayomi para anggotanya. Manajemen terjadi bila mana pengertian pemimpin dibatasi oleh suatu organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen. Baik, cukup sekian penjelasan yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang jelas dan kurang dipahami. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.